Waalaikumsalam. Oke, Pak Tama, kali ini kita akan melakukan namanya pra-observasi dulu Pak ya. Jadi selama pra-observasi di sini, sebelum kita melakukan observasi pada saat pembelajaran, mungkin yang pertama Pak Tama, yang nanti kita akan observasi itu tujuan pembelajarannya lebih kemana ya Pak? Lebih ke Yang akan diajarkan tentang apresiasi seni. Apresiasi seni itu lebih ke ada seni khusus nggak? Seni musik, seni tari atau Seni musik dan tari. apresiasi seni musik dan tari. Oke. Jadi dan tari ya. Jadi dari nanti pada dalam pembelajaran anak-anak itu memahami ya tujuan pembelajarannya seperti apa, lebih ke penilaian, penghargaan terhadap karya orang lain. Oke, jadi murid mampu ya. Murid mampu memberikan penilaian Pak ya. Iya. Memberikan penilaian pada karya seni ya. Iya. Oke. Kemudian area nih Pak, kalau berbicara tentang pembelajaran nanti, area pengembangan apa yang Bapak ingin capai? Contoh misalnya ada area pembelajaran berdiferensiasi, ada namanya area KSE kompetensi sosial emosional, atau mungkin budaya positif. Mana yang Pak Tama akan kembangkan? Kayaknya lebih ke emosional. Kompetensi sosial Iya. emosional ya, berarti yang akan kita kembangkan, yang akan kita cek nanti adalah pengembangan dari kompetensi sosial emosional ya, KSE ya. Oke, nanti rencana Pak Tama KSE-nya bentuknya seperti apa nanti? Lebih menanyakan perasaan anak dulu ketika sebelum belajar. Oke. Dan mengkomparnya ketika setelah melalui proses pembelajaran. Oke, menanyakan apa yang mereka rasakan ya? Iya. Apa yang dirasakan sebelum, kemudian setelah ya. Iya. Itu nanti kira-kira bentuknya nanti seperti apa nih Pak? Apakah hanya pertanyaan saja atau mungkin Pak Tama akan menggunakan ada media tertentu? Oke, sepertinya menggambarkan ya. Menggambarkan dengan emoji di aplikasi Keynote. Oke, nanti Pak Tama akan menggunakan emoji ya. Iya. Menggunakan emoji di aplikasi Keynote. Nah, nanti selama pembelajaran nih, pada saat pembelajaran Pak Tama, nanti strategi apa aja nih yang Pak Tama akan lakukan, atau mungkin metode yang akan Pak Tama siapkan dalam selama pembelajaran? Oke, yang pertama yang pasti akan menyediakan referensi video. Ada referensi video ya. Yang bisa untuk mereka jadikan bahan apresiasi. Oke. Bisa berupa video musik sama tari. Oke, karena ada pemutaran video musik dan tari. Iya. Ada lagi Pak, mungkin ada diskusi atau nanti di ujung setelah mereka mengapresiasi, nanti mereka presentasikan. Oke, nanti mereka mempresentasikan ya. Ini nanti tugasnya perseorangan atau per orang? Oh, per orang ya. Oke, mungkin Pak Tama ada suatu pernah nggak mungkin nanti di kelas yang akan dilaksanakan ada nggak kendala yang selama ini Pak Tama pernah hadapi, mungkin dari anak atau mungkin dari sistem? Lebih ke anak. Kontennya seperti apa itu anak? Ada beberapa anak yang terlihat kurang mood belajar, entah itu memang dia kurang senang pelajarannya atau emang karena lagi ada problem di luar itu. Oke, ada anak yang kurang mood ya. Iya. Nanti berarti langkah-langkahnya Pak Tama akan mendeteksi dari emoji tadi ya, untuk mengetahui dari emoji. Oke Pak Tama, ini untuk kegiatan praobservasinya, ini adalah kegiatan yang akan saya observasi, yaitu terutama di potensi pengembangan dari penerapan KSE ya, kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran seni budaya di kelas ini berapa Pak? Kelas 5. Kelas 5, oke. Terima kasih Pak Tama, nanti kita akan ketemu lagi pada saat observasi besok. Oke, siap. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Tama hari kabarnya berapa minggu ini? Alhamdulillah baik. Ya, oke, baik ya. Ya. Kalau ada boleh cerita nih Pak Tama, mungkin Pak Tama apa yang dirasakan kemarin? Mungkin ada cerita tentang terakhir kita observasi. Oh iya. Ternyata penggunaan emoticon itu kepada anak berpengaruh sekali Pak. Jadi anak-anak di kelas lebih have fun belajarnya. Apalagi ketika mengetahui banyak yang awalnya tadi sedih, ada juga yang bingung, ada yang takut kan. Ketika di akhir pelajaran emoticonnya berubah. Alhamdulillah. Oke. Pak Tama sendiri kira-kira ada sesuatu hal lah yang mungkin ya Pak Tama rasakan? Mungkin apa masalah atau Kalau di kelas ya di kelas. di kelas itu kayaknya terbebani dengan inisiatif anak. Kalau apa-apa tuh harus dibilangin berkali-kali. Bahkan sudah kita bilangin sampai ini berkali-kali, masih ada juga yang lupa dengan tugasnya. Itu inisiatif dari si anaknya. Iya. Ya. Kalau dalam pembelajaran seperti apa tuh kira-kira yang mungkin jadi kendala Pak Tama selama belajarnya nih? Kalau tadi kan sama mungkin ada tugas kan, kalau selama belajar apa nih yang mungkin masih menjadi kendala? Kalau kendala ketika lagi belajar, fokusnya. Ada beberapa anak yang mungkin fokusnya itu hanya mendengar, tapi tidak dengan melihat kan. Susah diartikan jadinya. Tapi ada juga anak yang memang kurang fokusnya dari mendengar ataupun melihat. Seperti ada gerakan atau kerjaan lain gitu. Nah kalau dari kita akan ngobrol nih kan ya. Nah, kalau obrolan ini kira-kira apa sih yang Pak Tama inginkan obrolan ini bisa menghasilkan sesuatu kan tentang permasalahan tadi atau seperti apa? Lebih tepatnya Pak Bayu memberi solusi gimana saya untuk mengontrol anak di kelas. Pak Tama jadi membutuhkan solusi ya, kira-kira apa sih jalan untuk mengontrol anak di kelas. Nah kalau boleh tahu nih Pak Tama, kalau belajar tuh seberapa banyak sih anak yang menurut Pak Tama tuh tidak fokus? Boleh kalau boleh tahu? Di kelas tertentu ada 2 sampai 3 anak. Ada 2 sampai 3 anak. Biasanya anak itu kalau boleh tahu Pak Tama, mereka fokusnya itu apa waktu mulai sudah langsung tidak fokus, atau di tengah, atau seperti apa itu? Dari awal ada itu Pak. Ada dari awal. Iya. Ada yang dari awal, terus ada juga yang setengah udah mulai nggak fokus lagi. Iya. Jadi ada yang dari awal, ada yang setengah. Dari anak-anak tersebut, kira-kira apakah menurut Pak Tama dari awal Pak Tama mengajar mungkin dari tahun-tahun ini ya sampai sekarang itu dia selalu tidak fokus atau seperti apa? Ada hari-harinya tuh Pak. Ada hari-harinya. Nggak selalu tiap pekan Dia nggak fokus. Nah, kalau dari Pak Tama sendiri, kapan Pak Tama rasa dia itu fokus? Fokusnya ketika udah ketinggalan sama temen yang lain. Misalnya ujian, dia belum praktek, ketinggalan sama temen yang lain kan, baru dia mau belajar, baru mau ngulik gitu. Jadi dia baru motivasinya tuh muncul ya Mas gitu ya. Nah kalau dari hal-hal tersebut menurut Pak Tama mungkin apalah yang langkah apa nih yang bisa, tadi kan udah tahu nih, dia tuh tidak setiap hari dia tidak fokus, tidak setiap pertemuan ada pertemuan dia fokus. Kemudian ada waktu pertemuan dia tertarik lah ya karena mungkin dia tertinggal katanya. Nah menurut Pak Tama sendiri ada nggak ya menurut Pak Tama tuh langkah yang kayaknya nih cocok gitu loh buat ke anak tersebut, atau metode yang mungkin Pak Tama pernah sampaikan ke dia terus dia akhirnya cocok gitu kira-kira? Atau pernah nggak Pak Tama tuh mengajarkan sesuatu misalnya dengan metode tertentu, misalnya dengan praktika, dengan keluar kelas kah, atau apa mungkin itu anak terlihat dia semangat gitu, itu tertarik. Pernah sih waktu kami belajar di ruang art. Jadi waktu itu belajar memainkan notasi lagu dengan menggunakan keyboard yang asli, bukan aplikasi kan.
dia lebih antusias. Antusias dalam artian dia belajar walaupun di belakang agak ngobrol. Terus ketika prakarya yang lain, Contohnya apa tuh? contohnya kelas 5 kemarin sempat buat anyaman pakai kertas gunting-gunting gitu kan. Lebih tertarik ya yang kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya Pak Tama tuh ada tuh bagian-bagian yang sebenarnya sudah Pak Tama tahu. Dia tipe-tipenya lebih seneng yang kalau mungkin yang berupa aksi kali ya, yang menurut Bapak ya tadi ya. Kira-kira nih Pak, hal apa nih yang Bapak bisa lakukan agar si anak tersebut tuh fokus lah. Kalau Pak Tama pernah melihat dia excited itu. Nah, kira-kira langkah apa nih menurut Pak Tama bisa Pak Tama lakukan? Oke, mungkin lebih tepat dalam memilih media pembelajaran. Itu lebih banyakin praktek kan. Kalau bisa setiap pertemuan itu harus ada praktek nyatanya walaupun cuma sebentar. Melibatkan siswa dalam praktek pembelajaran itu. Oke, jadi itu ya rencana Pak Tama yang mungkin nanti bisa Pak Tama lanjutkan kan untuk sebagai referensi dari kegiatan observasi kemarin. Nah, kira-kira nih untuk untuk melaksanakan atau mempraktikkan lah yang sudah Pak Tama bilang tadi. Apalah yang bisa membuat Pak Tama tuh komitmen gitu akhirnya program ini tuh bisa saya jalankan atau rencana ini sudah bisa saya jalankan. Itu seperti apa? Apa yang membuat Pak Tama makanya biar meyakinkan Pak Tama nih, apa langkah yang Pak Tama akan lakukan? Biar Pak Tama tuh wah dengan melakukan ini kayaknya aku harus apa gitu, harus melakukan apa atau menyiapkan apa atau untuk merealisasikan tadi. Untuk merealisasikan mungkin langkah pertama nih harus mencoba media-media yang baru dulu atau enggak mencoba untuk materi-materi yang ada demonstrasinya. Coba praktek langsung. Berarti untuk menghasilkan demonstrasi dan materi apa sih yang pertama bisa lakukan? Apa ya? Maksudnya itu ya? Apakah bahannya atau mungkin? Iya pasti itu bahan. Tapi kan nggak seluruhnya bahan bisa langsung praktek kan. Apalagi alat musik. Bisa langsung ke ruang art. Belajar alat musiknya. Jadi saya sudah menyimpulkan dari statementnya Pak Tama tadi sebenarnya kendala si anak ini dia butuhnya yang aksi dan upaya Pak Tama tadi membutuhkan aksi. Kemudian Pak Tama udah bikin di planning tadi kayaknya sepertinya harus mengajarkan ada materi-materi yang berupa praktik dan terus Pak Tama sudah menyiapkan rencana kayaknya melihat dulu kontennya, menyiapkan media dan lain-lain. Nah kira-kira nih Pak Tama nih kemungkinan kapan nih mau mencoba hal ini kira-kira? Kemungkinannya untuk tahun ajaran nanti. Nah, jadi dan ketika liburan nanti baru mulik-mulik lagi. Jadi Pak Tama menyesuaikan materi untuk menyesuaikan materi di tahun ajaran ke depan. Nah semoga lain Pak Tama ini sesuai. Nanti mungkin kalau Pak Tama sudah mencoba nih, saya mau dengar ceritanya nanti setelahnya seperti apa. Semoga nanti dari hasil ini jadi anak-anaknya lebih semangat lagi, termotivasi ya. Karena kan nggak semua anak sebenarnya ya. Hanya beberapa anak jadi anak tersebut bisa termotivasi. Itu aja Pak Tama. Ya ada lagi nggak yang mau di ini? Kayaknya itu. Terima kasih ya Pak Tama. Semoga sukses ke depannya dan pembelajarannya juga semakin menarik untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.